semoga nanti kita bisa mengikuti sampai akhir dengan khidmat dan lancar. Dan kita berharap bersama-sama kita kosongkan gelas kita dulu agar nanti bisa diisi dengan ilmu yang disampaikan oleh Ibu Wahyu. Uh, Mungkin ada sebagian yang belum tahu itu apa pulpen. Pulpen di sini adalah perkumpulan pecinta cerpen yang berdiri tanggal 10 April 2023 yang didirikan oleh Bang Y. Edward Horas yang biasa kita sapa dengan Bang Edward atau Bang Horas yang juga telah hadir bersama kita. Terima kasih Bang atas kesempatannya yang telah memfasilitasi acara kita juga. Dan pulpen di sini di akun Kompasiana sendiri itu sudah memiliki 700 lebih member dan di grup WhatsApp itu sudah lebih dari 70 membernya. Dan sebelum kita mulai acara kita kali ini, kita buka dulu dengan berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu penggunaan sudut pandang atau point of view dalam sebuah cerpen. Dan ini akan dibawakan nanti oleh Ibu Wahyu Sapta, seorang uh, cerpenis yang juga pernah meraih Best in Fiction Kompasiana Award tahun 2018. Dan beberapa kali juga Ibu Wahyu memenangkan event menulis. Salah satunya itu diselenggarakan oleh penerbit Darmizan. Kemudian dibukukan bersama pemenang lain bersama penulis Pidi Baik. Beberapa buku juga sudah terbit bersama teman-teman fiksi. Dan mari kita persilakan kepada Ibu Wahyu untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Wahyu, kita persilakan. Silakan Ibu Wahyu. Ya, terima kasih Mbak Zarna ya atas waktunya. Salam kenal. Ini saya baru pertama kali ketemu dengan Mbak Ya, Zarna saya yang juga ini. pertama ini Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa teman-teman semua dalam pertemuan pulpen yang ke-8 ini ya. Dalam pertemuan ke-8 dengan tema penggunaan sudut pandang atau point of view dalam CPN. Baik, mungkin sebagian teman-teman ada yang belum kenal dengan saya. Saya itu Wahyu Sapta, bergabung dengan komunitas blogger terbesar yaitu Kompasiana sejak tanggal 14 Desember 2013. Sudah mungkin kira-kira sudah 10 tahun lebih ya saya bergabung dengan Kompasiana dan selama itu sejak awal saya lebih fokus ke fiksi, misalnya cerpen, terus puisi, terus cerpen, dan seiring dengan berjalannya waktu saya lebih menulis hal lainnya, misalnya kuliner atau apa artikel lainnya, tapi tetap memakai sentuhan fiksi mungkin ya. Terus ini sebelum memulai materi utama, bolehlah saya cerita sedikit tentang saya ya. Awal saya diajak Mas Edward itu sebenarnya ragu-ragu karena apa ya? Saya tuh orangnya yang tidak terlalu memakai sebuah teori dalam sebuah menulis. Jadi kalau pengen menulis, menulis saja gitu. Terus makanya ketika Mas Edward meminta saya untuk jadi narasumber ini sekedar kayak apa sedikit dredeg, oh ya grogi. Jadi
dalam hal ini mari kita belajar bersama. Seandainya saya ada yang salah, bolehlah dibenerin gitu ya. Terus jadi dalam menulis cerpen itu memang dibutuhkan sebuah jam terbang yang tinggi. Misalnya semakin kita sering latihan menulis, maka semakin bagus cerpen yang kita buat. Jadi seperti apa ya? Saya itu membuat cerpen itu seperti halnya membuat karya lainnya, misalnya membuat lukisan atau membuat karya kayu atau apa. Jadi sebisa mungkin kalau saya membuat cerpen itu membutuhkan polesan, misalnya apa butuh diperindah. Terus kadang-kadang misalnya saya membuat apa agar cerpen itu indah itu saya butuh masuk ke dalam cerpen itu. Sebisa mungkin memberi roh atau apa ya istilahnya, biar cerita itu bernyawa. Jadi kadang-kadang saya tuh kalau membuat cerpen yang menyedihkan atau apa gitu, kadang-kadang ikut larut dalam membuat cerpen itu. Jadi apa? Ini mungkin ada kaitannya sama itu ya, apa? Sudut pandang dalam sebuah cerpen. Jadi penulis atau pengarang itu dalam membuat cerpen itu dia berperan sebagai berposisi sebagai apa, misalnya sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, atau sudut pandang orang ketiga. Misalnya menjadi aku atau kamu atau dia atau Anda gitu ya. Nah, di dalam membuat sebuah cerpen itu dibutuhkan konsistensi. Jadi misalnya dari awal kita menulis cerpen itu memakai sudut pandang pertama, misalnya aku. Nah itu butuh konsistensi agar kita tidak melebar kemana-mana. Tiba-tiba di tengah kita menulis cerpen itu dari sudut pandang orang kedua atau orang ketiga. Jadi membingungkan pembaca. Jadi kita butuh konsistensi itu ya. Terus ternyata itu juga membuat cerpen kita itu harus fokus, fokus biar cerpen itu tidak melebar kemana-mana, tetap dalam satu tema, meskipun kita memiliki ide yang meluap-luap, tapi tetap harus dalam koridor tema cerpen yang akan kita bikin. Terus jadi misalnya orang-orang bilang, bikin cerpen itu gampang, kayak apa? Kayak curhat gitu. Tapi enggak. Cerpen itu butuh fokus, butuh berpikir, terus karena membuat cerpen itu ternyata enggak gampang juga. Ya itu tadi harus tetap dalam satu tema yang kita inginkan dalam cerpen itu juga butuh, meskipun kita tetap mengeluarkan kreativitas terus imajinasi yang liar, tapi tetap harus dalam satu tema dan tidak melebar kemana-mana. Terus yang terpenting itu dalam menulis cerpen itu kita mengeluarkan ide, jangan takut-takut. Terus ini satu hal ini yang penting itu biasakan tertib. Jadi kita menulis cerpen itu harus tertib dalam menuliskan dialog, terus tanda baca nggak boleh salah, terus huruf besar kecilnya juga harus tahu di posisi mana huruf besar kecil itu harus dituliskan kayak gitu. Terus bisa mungkin
biasakan juga menulis cerpen itu rapi. Jadi saya biasa begitu, pokoknya fokus dalam cerita cerpen itu rapi, enak dibaca, dan menarik sehingga orang kadang-kadang terngiang pada cerpen kita, oh cerpen itu bagus, dan sampai ke bawah mimpi kali ya kayak gitu. Terus baik, kita nanti nanti belajar bersama karena saya juga masih hijau istilahnya. Saya bilang ke Mas Edward, saya itu masih hijau, masih belajar juga. Nah, mari kita belajar bersama. Baik, kita masuk materi utama yaitu sudut pandang dalam sebuah cerpen. Sudut pandang atau point of view POV dalam sebuah cerpen merupakan salah satu unsur penting dalam menyajikan cerita. Bahkan sudut pandang ini bisa jadi mempengaruhi alur cerita. Sudut pandang dalam sebuah cerpen menempatkan seorang pengarang dari sudut mana ia bercerita. Misalnya ia memposisikan dirinya sebagai aku, kami, kamu, dia atau yang sejenisnya. Jadi pengarang ini menempatkan dirinya sebagai tokoh dari kacamata mana ia berada. Nah, untuk menyampaikan ide tulisan yang akan diramunya menjadi sebuah cerpen itu, yaitu tadi ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Kita mulai dari ini ya, sudut pandang orang pertama. Ya, sudut pandang dalam sebuah cerpen bisa terdiri dari beberapa bagian, antara lain sudut pandang orang pertama. Nah, pengarang ini menempatkan dirinya sebagai pelaku sekaligus sebagai narasi dalam sebuah cerita. Biasanya sudut pandang orang pertama ini menggunakan kata aku atau saya. Jadi dia menceritakan dalam sebuah cerita itu sebagai aku. Nah, peran aku di sini tuh bisa sebagai pelaku utama, bisa juga sebagai pelaku tambahan yang menuturkan kisah tokoh lainnya. Misalnya dia tetap dalam posisi aku, tapi dia sebagai saksi apa ya? Misalnya aku, tapi dalam sebuah cerita itu ada tokoh lain yang menjadi tokoh utama. Nah, aku sebagai tokoh utama, pengarang menempatkan dirinya sebagai tokoh utama. Ini yang tadi ya. Aku menjadi pusat penceritaan sekaligus sebagai narator atau pencerita. Saya memberikan contoh misalnya ini di cerpen saya. Selanjutnya, Mas. Nah, ini contoh dari yang pertama tadi, aku sebagai aku tokoh utama ya, sebagai dia yang masuk dalam cerita itu. Misalnya contohnya seperti ini. Jantungku serasa berhenti berdetak mendengar namaku terpilih menjadi anggota legislatif dari sang ketua. Bukannya aku tak mau, bukankah masih banyak yang lebih layak untuk menduduki jabatan itu selain aku? Ya, ya, katanya ada aturan kesetaraan gender yang mengharuskan ada anggota perempuan. Bagaimana aku bisa menolaknya? Aku hanya bisa menjalankan apa yang ada di depan mata. Nah, dalam contoh ini menggambarkan bahwa tokoh aku di atas itu menceritakan keadaan dirinya, memiliki perasaan gamang, ragu-ragu antara menerima atau tidak atas pilihannya sebagai anggota legislatif yang diberikan oleh sang ketua. Nah, pembaca bisa mengenali sifat dan tindakan dari tokoh aku dari narasi di atas. Jadi peran aku ini dari sudut pandang orang pertama dan dia sendiri yang menjadi
tokoh utamanya. Terus selanjutnya ini tetap dari sudut pandang orang pertama, tapi ini aku sebagai tokoh tambahan. Misalnya aku, tapi dia menceritakan tentang orang lain. Narasinya seperti itu. Jadi pengarang menempatkan dirinya sebagai pelaku atau aku, tapi bukan tokoh utama, melainkan tokoh tambahan. Nah, keberadaan aku itu bukan merupakan tokoh yang menjadi pusat penceritaan, melainkan hanya sebagai saksi. Jadi seperti menceritakan dia posisinya aku, tapi dia menceritakan orang lain. Misalnya di sini itu sebagai akunya itu tetap bertindak sebagai narator, tapi dia menceritakan kisah yang dialami bersama tokoh lain yang menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Ini saya berikan contohnya ya. Contoh aku sebagai tokoh tambahan. Ini ini cerpen saya yang semua yang saya jadikan contoh ini pernah ada di Kompasiana, di tulisan saya di Kompasiana. Terus ini contohnya seperti ini. Ini ceritanya agak lucu. Memandang Naura sama seperti mengunyah permen karet rasa blueberry. Manis sekali. Sungguh, tak ada kata lain yang bisa menggambarkan secara tepat betapa manisnya dirinya. Mata ini tak ingin berkedip. Tak ada kata bosan. Naura sering tersipu malu dan bilang, "Ih, apaan sih?" Suara cempreng yang akan menggema di seluruh ruangan kelas, yang saat itu hanya ada aku dan Naura. Pipinya kemerahan. Aku menyukai saat-saat seperti itu. Rasanya aku bersenyawa dengan dirinya seorang. Nah, dalam contoh tulisan ini, tokoh aku itu hmm, berperan sebagai pencerita, tapi dari sudut pandang yang ia ketahui tentang tokoh utama yang bernama Naura. Jadi dia mengungkapkan Naura itu seperti apa, karakternya seperti apa. Terus jadi Naura itu tokoh dalam cerpen tersebut. Ini bisa bisa dibaca dalam Kompasiana yang berjudul Cinta Naura dan Drakor. Ini agak agak lucu ceritanya. Remaja-remaja gitu. Terus sampai mana? Ya, yang ini yang kedua ya. Sudut pandang orang kedua. Ini agak 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 apa? Kata orang ini agak sulit. Jadi pengarang menempatkan dirinya sebagai narator yang sedang berbicara dengan orang lain dengan menggambarkan apa yang dilakukan orang lain tersebut. Sudut pandang ini menggunakan kata ganti orang kedua seperti kau, kamu, atau Anda dan sejenisnya sebagai pusat pengisahan dalam sebuah cerita. Nah, pembaca pembaca itu seolah-olah dekat dengan cerita tersebut karena pembaca itu merasa dirinya itu sebagai utama dalam cerita tersebut karena si pencerita itu menyebutkan dirinya menyebutkan pembaca itu kamu, kau atau Anda seperti itu. Nah, konon ini penggunaan sudut pandang orang kedua itu dibutuhkan konsisten. Jadi kita sering lupa kadang-kadang di awal kita menyebutkan tokoh orang kedua itu kamu, terus nanti tiba-tiba di tengah jadi kau atau Anda atau menyebutkan nama. Jadi kadang-kadang membingungkan apa? Ya tidak konsisten lah, bukan membingungkan tapi tidak konsisten karena ya itu tadi karena sering memakai kata-kata yang berulang jadi kadang bingung juga.
Ini ada contohnya. Ini juga dari cerpen saya di Kompasiana yang judulnya Aku, Kekasihku, dan Bintang di Nebula-Nebula. Ini bisa dilihat di sana. Nah, salah satu petikan dari cerpen itu seperti ini, yang dari sudut pandang orang kedua. Seperti yang sudah ditakdirkan bersama, kamu akan datang kembali. Bagai cinta pada pandangan pertama, kamu akan menemuiku dan menjadi kekasihku kembali. Kamu berbeda. Itulah mengapa meskipun aku mengalami amnesia, ingatan tentangmu kadang muncul kembali. Aku merasa kita pernah bertemu sebelum ini. Nah, contoh pembahasan di atas itu menceritakan tentang tokoh aku yang hanya sebagai narator, yang seolah-olah kamu itu adalah pembaca. Jadi butuh konsistensi agar penulisan kamu tidak berubah menjadi yang lainnya, seperti tadi yang seperti kau atau nama tokoh. Jadi memang membuat cerita itu butuh fokus, butuh berpikir, dan nggak mudah kalau ingin bagus lah ya. Jadi memang yang sudut pandang kedua ini kita harus sering hati-hati karena sering berganti membingungkan seperti itu. Terus selanjutnya apa ini? Yang ke ini sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ketiga ini sering disebut juga sudut pandang mata Tuhan, karena pengarang bertindak sebagai narator yang mengetahui segala hal tentang tokoh-tokoh yang ada di cerita. Begitu pula bagaimana karakter tokoh, peristiwa yang terjadi, atau tindakan-tindakan yang hendak dilakukan pengarang dalam mengeksekusi cerita tersebut. Pengarang bebas mengungkapkan apa saja yang ada dalam pikiran dan perasaan tokoh-tokohnya. Nah, saya dulu pernah ini membuat cerpen ini dari sudut pandang orang ketiga. Jadi cerpen tersebut meskipun dalam satu cerpen, tapi saya membuat penokohan itu misalnya tiga tokoh yang ada dalam cerpen itu, saya bikin satu persatu. Jadi misalnya tokoh ini dia sebagai aku dan ceritanya ke bawah. Jadi misalnya aku apa gitu. Terus udah selesai satu episode, terus nanti tokoh kedua, misalnya aku sebagai sudut pandang dari dia tentang aku, tapi tokoh B gitu kan, tentang ini yang menuliskan penokohan yang lain, menceritakan tokoh yang lain yang ada dalam cerpen itu. Jadi ada tiga tokoh, tapi saya menuliskan tiga episode, satu tokoh A, terus episode kedua tokoh B, episode ketiga tokoh C, dan nanti pada saat akhir saya membuat bukan rangkuman tapi membuat menyatukan dari ketiga itu menjadi satu satu kejadian. Itu bisa juga seperti itu. Jadi memang butuh kreativitas, terserah kita mau membuat cerpen seperti apa, dan kita tidak perlu malu-malu atau membatasi teorinya harus begini. Yang penting itu cerita itu hidup dan mampu menarik pembaca untuk membacanya, dan kalau bisa itu keinget-inget terus gitu. Nah itu bagi saya itu cerpen yang bagus itu seperti itu.
saya pernah membaca kayaknya karyanya Mas Iqbal itu ya. Jadi saya tertarik cerpennya Mas Iqbal. Ya seperti itu karena dia menggunakan imajinasi yang liar yang tidak dibatasi oleh teori-teori yang dia lepas, tapi bagus gitu dan menarik. Memang memang dan memang ya memang harus tetap mengikuti seperti tanda baca bagaimana, terus huruf besar kecilnya bagaimana, terus dialog itu seperti apa yang menarik, yang orang itu melihat cerpen itu, baca cerpen itu jadi wow gitu. Nah itu juga berlaku pada melukis atau membuat suatu karya seni lainnya seperti itu. Nah ini tadi kembali ke ini ya, apa tadi? Sudut pandang orang ketiga. Nah ini saya memberikan contoh dari cerpen saya yang berjudul Luna dan Labirin Ingatan. Ini lengkapnya bisa dilihat di Kompasiana ya. Ini petikannya seperti ini. Luna benar-benar tidak ingat masa lalunya. Ia hanya tahu bahwa dirinya adalah seorang perempuan pembenci hujan. Untung ada Bu Simon yang dengan sabar membimbing Luna agar ia tidak membenci hujan. Luna yang dipanggilnya Melia hanya bisa mengangguk saat Bu Simon bilang bahwa hujan itu baik hati karena memberikan suasana kesejukan pada semesta raya. Pepohonan tak lagi kering dan bisa bertumbuh subur karena tersiram olehnya. Nah, dari sini, dari contoh di atas, pengarang itu menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh yang diciptakan beserta karakternya. Misalnya Luna itu seorang perempuan yang membenci hujan, misalnya karena dia pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan pada saat hujan, maka ia menjadi pembenci hujan. Terus Bu Simon, Bu Simon itu kalau dalam cerita Luna dan Labirin Ingatan itu di situ Bu Simon itu menemukan Luna pada saat hilang dan amnesia. Jadi Bu Simon itu menemukan Luna dan membimbing si Luna itu agar tidak membenci hujan. Nah, di sini kan karakternya itu tergantung penulisnya ya mau dibuat apa, mau jadi apa, terus endingnya nanti bagaimana, itu tergantung pengarangnya. Terus hujan itu digambarkan seperti apa, situasi, karakter tokohnya. Jadi nanti bisa dibaca di ini, cerpen Luna dan Labirin Ingatan di Kompasiana. Ini tapi mungkin ya nggak sesempurna pengarang lainnya ya, karena apalah saya ya. Jadi mungkin itu sedikit contoh tentang sudut pandang orang ketiga. Sebenarnya masih banyak apa sudut pandang atau point of view lainnya yang bertumpuk-tumpuk. Tapi mungkin ini sedikit dulu karena mungkin nanti malah membingungkan ya. Terus itu tentang sudut pandang. Terus kalau saya boleh memberi tips dalam membuat cerpen, gini, saya membiasakan membuat cerpen itu fokus. Jadi misalnya saya membuat satu cerpen, harus selesai pada saat itu juga, dan maksudnya bukan saat itu juga, tapi harus fokus satu cerpen dan harus jadi dulu, baru nanti membuat cerpen lainnya. Jadi membuat cerpen itu butuh fokus, butuh berpikir, karena ini menciptakan suatu cerita, tokoh, biar tidak apa
meluber kemana-mana. Misalnya temanya lain, temanya terus jadi beda. Karena kalau kita tidak fokus maka cerpen itu menjadi beda. Terus ada lagi, kalau kita membuat cerpen, kalau saya ya, itu harus runtut. Maksudnya runtut itu ada awal, nanti ada konflik, ada penyelesaian. Bisa bisa jadi nggak harus kedua ini, tapi di cerita itu ada konflik dan ada penyelesaian. Penyelesaian pun nggak harus yang to the point atau disebutkan, tapi bisa jadi penyelesaian itu mengambang gitu. Terus juga ini membuat cerpen itu boleh, kalau menurut saya boleh lompat-lompat. Misalnya kita menceritakan masa lalu, terus tiba-tiba kita menceritakan masa kini, terus balik lagi ke masa lalu, masa kini. Tapi tetap harus ada kaitannya. Misalnya saya dulu pernah bikin cerpen, eh, ini agak agak imajinasi. Jadi ada dua orang tokoh. Jadi ini cerpen cerpen apa ya, romance ya. Jadi ada tokoh dulu, tapi dia seolah-olah seperti kejadian yang tokoh sekarang. Jadi itu apa ya judulnya? Jadi di masa lalu ada sebuah cerita dua orang gitu, tapi dia di tidak disetujui oleh orang tuanya. Terus akhirnya dua tokoh ini, laki-laki dan perempuan ini menjadi sebuah legenda. Terus yang kedua saya membuat cerita tentang masa kini. Masa kini ya dua orang itu mirip mirip seperti kejadian yang di masa lalu, tapi dan endingnya tetap ada kaitannya. Jadi seolah-olah dua tokoh yang di masa kini itu hilang, hilang tersapu ombak, tapi dia berada di masa lalu. Itu ya, ya boleh mengungkapkan cerita seperti itu contoh, tapi harus tetap ada kaitannya dan satu tema dalam sebuah cerpen, tidak boleh apa ya berbeda. Terus ini biasanya yang di Kompasiana ini. Kita itu sebenarnya menulis itu tujuannya apa? Jadi seorang penulis itu biasanya bukan materi yang dicari. Ini kalau saya ya, mungkin Mas Edward juga gitu, Mas Iqbal, Mbak Ika, Mbak ini. Jadi feedback itu bonus penilaian dari teman kita. Ya, jadi kita butuh juga apa istilahnya, penghargaan apa ya? apresiasi. Jadi apresiasi ya, apresiasi. Jadi kelemahan apa kita apa, terus kekurangan apa kita itu bisa menjadi acuan dalam kita menulis. Jadi acuan itu akan menjadikan kita lebih semangat dan menjadikan kita belajar untuk menjadi lebih bagus dari tulisan kita yang sebelumnya. Nah, kalau dilihat selama 10 tahun itu memang berbeda tulisan saya yang dulu sama tulisan saya yang sekarang. Karena apa ya? Memang seiring dengan waktu ada feedback, ada belajar, ada
dan yang lainnya itu menjadikan kita itu menulis lebih lebih bagus dan ya begitu. Itu biasanya teman-teman juga begitu ya. Ya, Iya, berproses. betul. Terus berproses seperti itu. Nah ini mungkin agak singkat. Sekian dari saya dari tadi narasi saya tentang sudut pandang dalam cerpen beserta cerita-cerita saya. Mungkin ada pertanyaan atau apa? Saya kembalikan ke Mbak Mbak Zerna. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Ibu Wahyu pemaparan materinya. Bagaimana teman-teman semua? Sudah penuh ya gelasnya, sudah diisi dengan materi dari Ibu Wahyu. Tapi jangan sampai pecah gelas kita, agar materinya bisa kita tampung dan kita pergunakan dalam menulis cerpen nanti. Baik, kita buka cermin pertama. Ini ada beberapa pertanyaan ini Bu Wahyu, di kolom komentar ada 3 ya. Cermin pertama ini kita jawab dulu 3 pertanyaan ini. Ini ada dari Mas Sam. Yang pertama itu bertanya, bagaimana tipsnya dari pengalaman Bu Wahyu dalam membuat sebuah outline cerpen? Ini langsung dijawab apa saya bacakan dulu semua pertanyaannya, Ibu? Bagaimana tips dan Membuat sebuah outline cerpen. membuat Nah, outline cerpen. kita langsung jawab ketiganya dulu, Ibu, atau satu-satu? Oh iya, boleh. Yang kedua, Yang kedua ada pertanyaan juga, ini dari Mbak Ika. Apa yang harus dihindari untuk sudut pandang orang ketiga supaya kita sukses dan konsisten? Kemudian juga oke. dari eh, Fakta ini bertanya, sudut pandang aku sebagai tokoh tambahan, apakah cakupan konfliknya terbatas atau bisa diperluas? Silakan Ibu Wahyu menjawab 3 pertanyaan ini. Yang ketiga dari Fakta, yang ketiga sama dari fakta. sudut pandang ke saat ke pertama apakah bisa diperluas ya? Yang pertama itu ini, bagaimana pengalaman Ibu dalam membuat outline cerpen? Tapi sepertinya tadi udah dijawab ini ya Bu, sudah terjawab dalam materi ya Bu ya. Hmm, Kalau di iya, ini lagi. mungkin ya seperti itu. Misalnya harus fokus, harus Konsisten ya Bu ya, misalnya tertib. enggak konsisten. Jadi eh, harus dalam tema untuk seperti itu masuk akal itu bolehlah kita berimajinasi yang khayal-khayal tapi tetap harus masuk akal seperti yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya ini contoh klasiknya itu misalnya di Indonesia kan tidak mungkin ada musim salju seperti itu. Itu kalau kita menuliskan di Indonesia suasana alam ada salju kan seperti itu tidak masuk akal ya seperti itu. Terus kalau saya biasanya membuat cerpen itu runtut jadi rapi terus diperlukan juga memperhatikan tanda baca karena sering suatu karya itu bagus sih idenya bagus cuma mungkin dia belum memahami atau lupa atau bagaimana tanda baca dialog gitu misalnya tanda petiknya lebih dulu terus baru koma
dialog itu yang belakang itu loh. Kan harusnya koma dulu baru tanda petik. Itu Iya. kalau saya lihat itu sering penulis lupa seperti itu. Jadi kayak tanda baca dulu baru koma. Padahal itu salah, harusnya koma dulu baru tanda Baru petik. tanda Ini petik. nih ini hal yang apa dasar ya. Terus Mendasar. juga mendasar. Terus eh, temanya nggak boleh melupir kemana-mana. Terus biasanya dalam satu cerpen itu harus saya selesaikan terlebih dahulu baru membuat cerpen yang lainnya. Soalnya kalau saya membuat cerpen terus berhenti terus bikin cerpen yang lainnya, biasanya yang cerpen sebelumnya nggak jadi mandek apa istilahnya itu. Harus fokus satu cerpen dulu diselesaikan baru cerpen yang berikutnya. Terus ya seperti itu. Berikutnya itu. Dan biasanya kalau saya baru dapat ide yang menggebu-gebu gitu, 2 jam udah selesai bikin cerpen gitu. Tapi kalau misalnya saya kan baru sibuk atau apa, bisa jadi cerpen itu tertunda, misalnya 1 jam berhenti, baru bikin lagi, terus baru nengok cerpen itu lagi, baru bisa diselesaikan. Kadang-kadang itu bisa berapa hari? 1 hari, 2 hari baru jadi itu cerpen. Jadi apa? Kalau saya membuat cerpen itu harus itu tadi satu cerpen jadi baru membuat cerpen yang lainnya seperti itu. Jadi pertanyaan dari Mas Sam ya. Masa. Iya, Bu. Ya, Oh, ya seperti itu tipsnya. Jadi tetap fokus pada satu cerpen dulu, baru membuat cerpen berikutnya. baru cerpen Terus, berikutnya gitu ya. uh, terus dalam mencari ide sebuah cerpen bisa saya mengamati sekitar, bisa mengalami kejadian sendiri, bisa kejadian teman atau orang lain, atau saya menonton Wahyu suaranya hilang ya? Suaranya hilang. Nah, orang untuk Kapoyo. lalu lalang gitu, sebuah ide cerita. Tentu saja kita sendiri. Dengar nggak? Dengar, Halo? Bu. Sudah ada. Oke, sudah. Tadi Hah? mungkin Udah dengar? kepencet, Mbak. Udah dengar? Tadi mungkin kepencet. Udah, oke, lanjut, Mbak. Ya, jadi saya biasanya mendapatkan ide cerita itu bisa dari kejadian sendiri, bisa dari mengamati lingkungan, bisa dari kejadian teman, teman bercerita, atau mengamati sesuatu. Misalnya saya di suatu tempat, misalnya hutan gitu kan. Jadi menggambarkan hutan tuh seperti ini, dan di hutan itu ada sebuah cerita yang seperti ini. Nah, itu bisa menjadi ide saya dalam membuat cerpen seperti itu. Begitu ya, Mas Sam. Cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan kedua, ini dari Mbak Ika, Ibu. Uh, dia menanyakan apa yang harus dihindari untuk sudut pandang orang ketiga supaya kita itu dalam bercerita tetap sukses dan konsisten gitu. Sudut pandang orang ketiga. Tadi itu sudut pandang orang ketiga yang di mana Iya. yang di mana kita seolah-olah seperti mata Tuhan itu ya. Iya, iya. Jadi Ya. misalnya jadi pengarang bertindak sebagai narator yang mengetahui segala hal tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita.
Jadi ya itu tadi kita memang butuh fokus. Jadi awalnya kita itu eh, apa ya menggarisbawahi tokoh ini seperti ini. Tokoh kedua ini seperti ini karakternya atau ceritanya, terus tokoh ketiga seperti ini. Jadi kalau kita tetap fokus, jadi misalnya tokoh A tadi Luna atau apa karakternya seperti ini, terus Bu Simon seperti ini, terus hujan seperti ini. Itu nanti ya itu tadi harus fokus dan konsisten. Mbak Tidak Wahyu, boleh lupa. Ya, gimana? Iya, nih, boleh langsung aja. di awal cerpen kan saya sebut nama tokohnya satu kali. Untuk selanjutnya saya nggak tokoh. Selanjutnya saya pakai dia, terus dia, dirinya, dia melihatnya, gitu. Pakai dia, gitu. Itu konsisten seperti itu sampai akhir. Nggak perlu sebut nama lagi ya. Boleh jadi sebut nama atau dia juga boleh. Maksudnya namanya itu di dalam dialog. Misalnya Oh, dalam dialog. Mbak Ika kan nyebut tokoh yang kedua itu dia Iya. dalam narasi. Tapi Iya. dalam dialog kita tetap bisa sebut namanya dia misalnya siapa gitu. Tapi dalam narasi tetap menyebut dia. Sampai Itu akhir mungkin gitu ya, Mbak Ika. konsistennya seperti itu. Iya. Mungkin Oke. ada tambahan yang bisa membantu jawaban saya. Selamat datang Mas Budi. Iya, seperti itu enggak, Mbak Ika? Iya, Mbak Budi. Iya, makasih Mbak Wahyu. Gitu ya. Oke. Ini Mas Sam juga. Terjawab berarti ya Mbak Ika. Mm-mm. Kemudian ada pertanyaan ketiga ini Bu dari Mas Fakta. Dia bertanya, apakah sudut pandang aku sebagai tokoh tambahan itu apakah cakupan konfliknya terbatas atau bisa diperluas? Ya, ya. Ini kayaknya bisa diperluas deh. Jadi sudut pandang orang pertama itu tadi yang aku itu Iya. bisa diperluas seperti ini sih. Pandangan orang pertama tadi kan menceritakan tentang aku. Iya. Jadi bisa diperluas misalnya aku terus menceritakan aku sebagai tokoh tambahan. Mungkin bisa diperluas juga, Mas Edward bisa bantu. Yang mana? Saya nambahin dikit tadi Ya, yang Bu Ika, yang tokoh dia. Ya. Ini sejauh pengalaman saya belajar ya saya kan terbatas orangnya kan. Jadi sebetulnya kan tokoh dia itu ataupun nama itu adalah penggunaan sudut pandang orang ketiga, ya kan? Nah, tokoh dia itu semisal dalam satu paragraf itu harus jelas rujukannya ke siapa. Karena kan sebetulnya misalnya kita bilang bahwa saya lagi suka-sukanya nih pakai nama Paimo nih. Paimo, bla bla bla. Kemudian ada kalimat berikutnya dia. Nah, dia itu pasti kan merujuk ke Paimo, kan gitu. Nah, terus kalau saya pertimbangannya itu adalah ketika kita menggunakan sudut pandang orang ketiga itu dia, itu intensitasnya jangan lebih banyak dari kata nama orang itu sendiri. Semisal dalam satu cerpen yang terdiri dari 1000 kata, berapa banyak pengulangan kata dia dibanding Paimo? Nah, gitu. Yang bisa kita catatan garis besar adalah nanti orang akan mengira bahwa tokoh utamanya itu dia, bukan Pak Imo. Ya kan? ya kan kalau misalnya sebentar saya selesaikan dulu. Jadi kita itu kan secara garis besar itu gampang
gampang mendeteksi siapa tokoh utama dari seberapa banyak dia disebutkan gitu. Dari seberapa banyak dia muncul di cerpen. Nah, kata ganti dia itu kan merujuk ke paimo. Nah, lebih baik saja saya adalah bisa kita menggunakan kata ganti dia, tetapi tidak sebanyak kata ganti kata utama paimo yang disebut. Jadi tetap aja nanti di bagian berikutnya kata paimo juga disebut. Nanti mungkin di kalimat setelah kalimat paimo bisa dikasih kata dia, ya dia, atau pengganti dia itu iya juga sama, iya kan bisa dia juga. Tapi paimonya sebagai tokoh utama seyogianya lebih banyak disebut dari kata pengganti nama itu. Itu sih Bu Ika. Oh iya, oke Pak. Berarti termasuk 2 ya dengan namanya. Saya kira dia aja sampai akhir tuh enggak ya? Ya nanti dikira tokoh utamanya dia, bukan Paimo nanti. Saya sebagai pembaca, maaf saya nyelah sedikit. Saya sebagai pembaca, saya sebagai pembaca, kalau memang POV-nya itu maunya sudut pandangnya adalah yang orang ketiga, contoh tadi Paimo. Jadi ketika ada kalimat lagi dia, ya memang merujuknya, oh dia ini Paimo. Atau mungkin lelaki asal Tuban yang ini itu ya Paimo. Maksudnya pasti merujuknya ke situ. Lelaki yang berotot besar yang naksir, ya itu ya si Paimo masih. Tapi ketika kemudian nyebutnya dia terus, saya jadi berpikir, iki paimo apa wong liya meneh iki? Dia sopo ya? Mau kan diceritakan tokoh yang lain. Kadang saya harus membaca 2 atau 3 kali kalau ada yang nulisnya dia terus. Saya iki dia sopo ya, mau tokoh iki sing orang ketiganya kok kayaknya tadi yang diceritakan ada berapa gitu. Jadi memang apa ya, harus ada berapa persen referensinya bahwa itu merujuknya itu memang ke tokoh utamanya itu paimo gitu, Mas. Makasih Mas Mas Edward. Ini sudut pandang dari saya sebagai pembaca ya. Kalau kebanyakan dia juga saya jadi bingung, ini saya ngomong sopo dianya atau siapa ini. Kalau memang merujuknya Paimo terus nggak masalah gitu kan. Tapi kan kadang di Paimo sendiri kan ada tokoh-tokoh lain yang mungkin disebutkan nama, kemudian dia, kemudian yang Paimo itu disebut nama lagi dia gitu. Kadang itulah yang membuat kita bingung gitu. Mas. Sepakat dengan Mas Edward. Harus disebutkan lagi, referensinya harus lebih banyak ke tokoh yang disebut awal gitu. Makasih. Ya. Terima kasih semuanya. Bagaimana Mbak Ika? Ya, itu yang saya penasaran, seberapa banyak nama atau dia. Jadi kan balik lagi atau sampai akhir itu dia terjawab sudah. Terima kasih ya semuanya. Terjawab ya Mbak ya. Oke. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Ya, ini dari Mas Fakta yang tadi menanyakan apakah sudut pandang aku sebagai tokoh tambahan, apakah cakupan konfliknya itu terbatas atau bisa diperluas? Halo Bu Wahyu. Mungkin bisa diperluas ya. Tapi tadi ini udah dijawab ya. Bisa diperluas gitu ya Bu ya. Dengan konflik-konflik, menambah konflik gitu ya. Ya, misalnya tokoh aku menceritakan beberapa tokoh kayak gitu. Mbak Wahyu. Nah, permisi. Ada tambahan dari Mbak Siska? Ya, boleh Ibu. Ya. Berkaitan dengan yang tokoh aku sebagai tokoh tambahan, itu menarik juga buat saya karena ini ilmu baru juga untuk saya, karena selama ini pemahamannya kalau untuk POV aku kan menjadi yang tokoh utama terus gitu ya di dalam sebuah cerita. Nah, ketika POV aku ini hanya sebagai tambahan, maka menurut Mbak Wahyu, konflik cerita yang ditampilkan itu konfliknya si dia yang aku ceritakan tentang dia, itu konfliknya tentang dia atau juga sebaiknya juga menyelempetkan menjadikan juga konflik tentang si akunya ini, karena aku sebagai tambahan tapi kok kesannya nanti pengarang jadi kayak tercampur sisi egois pengarang memasukkan aku juga sebagai pusaran di konflik di situ gitu, karena kan memang katanya kalau cerpen itu menarik dari sisi konfliknya. Nah, ketika aku sebagai tokoh tambahan, bagaimana sebaiknya itu Mbak mengatur alur ceritanya bahwa
memang prosentasenya lebih banyak si tokoh dianya gitu? Atau bagaimana Mbak Wahyu? Ini menarik buat saya sih karena baru ngerti kalau aku tuh bisa sebagai tokoh tambahan aja gitu loh. Matur nuwun Mbak, Iya, piye Mbak? Oke. iya, iya bisa. Jadi misalnya tokoh aku sebagai tokoh tambahan. Jadi tokoh utamanya itu sebenarnya si tokoh yang lain, maksudnya tokoh satunya. Jadi hmm, boleh boleh kita fleksibel aja memberikan konflik ke ke cerita tentang aku yang masuk dalam konflik dengan tokoh utama, asal cerita itu nyambung, jadi nggak terputus dan masuk akal seperti itu. Jadi kayak kayak di cerpen saya itu kan tetap yang saya contohkan itu Cinta Naura dan Drakor itu. Jadi tetap saya menarasikan tokoh aku itu ada narasinya, aku itu seperti apa. Terus tokoh utama yang bernama Naura itu seperti apa dan konfliknya apa. Nanti di akhir cerita tetap ada kaitannya tokoh aku dan tokoh Naura itu. Tapi tetap yang lebih banyak porsinya dalam cerita itu tetap menceritakan tentang tokoh Naura tersebut. Coba nanti eh, Mbak Siska boleh baca di di Kompasiana Mbak Tiana, cerpen Cinta Naura. Naura dan Drakor. Oh, oke. Naura dan Nanti nyuwun linknya di grup WA kita, Mbak. Linknya ya, kalau memang ada. Iya. Sekalian nanti saya juga cari. Oke. Matur nuwun Mbak Wahyu. itu versi saya ya, Oke. sepengetahuan saya, karena Oke. memang saya juga masih butuh belajar dan itu pencontohan dari saya seperti itu. Mungkin kalau ada kekurangan atau apa ya dimaklumi. Oke. Seperti itu. Nanti Ya. cobalah bikin cerpen yang seperti itu. Nanti japri Mbak Wahyu seperti apa nanti hasil cerpennya. Kalau misalnya nanti satu saya sempat bikin gitu. Ya, Bu, ya. Oke, matur Karena nuwun Mbak itu kan Wahyu. memang dari awal saya udah bilang kalau diskusi ini nanti kita belajar bersama, karena saya juga tidak pinter-pinter amat atau apa, tapi mungkin pengalamannya lebih banyak sedikit dari gitu ya. Sedikit loh ya, nggak banyak. Seperti itu. Ya, Iya. Mbak Dana ada pertanyaan lagi? Iya, berarti ini ya Bu ya, berarti bisa dikembangkan ya Bu ya cakupan konfliknya itu dan bisa diperluas ya Bu ya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Mas Andi. Dia bertanya, baru-baru ini mendapatkan kritikan dari salah seorang editor katanya tentang ketidakkonsistenan Mas Andi dalam menggunakan POV aku. Sementara ada sebuah cerita yang ditulis sangat nyaman jika menggunakan POV tersebut katanya. Itu bagaimana Bu? Jadi mungkin tokoh akunya sebagai tokoh utama dalam cerpen itu. Sebagai. Jadi kalau aku sebagai tokoh utama, berarti dia itu menceritakan dari sudut pandang dia. Jadi seperti yang saya contohkan itu kan, yang apa, jantungku berhenti berdetak itu tadi ya, di cerpen di suatu pertanda itu. Dalam cerpen ini saya menceritakan cerpen itu dari versi aku. Jadi dari sudut pandang aku. Jadi misalnya ada kejadian di luar aku, maka ya tidak masuk akal kalau kejadian di luar itu aku itu mengetahui apa cerita itu. Jadi harus tetap fokus bahwa cerpen itu sudut pandangnya itu dari aku, apa yang dilihat
aku dalam cerita itu, ya itu yang diceritakan. Jangan misalnya aku ini di sebuah ruangan gitu kan. Ceritanya seperti ini. Nah, di luar itu ada kejadian. Ada kejadian yang dia tidak tahu dan orang tidak menceritakan kejadian itu ke dia. Tapi dia seolah-olah tahu, itu kan tidak masuk akal. Jadi kalau bisa misalnya ingin menyelipkan suatu kejadian di luar itu juga harus ada cerita yang masuk akal. Misalnya saya mendengar dari orang ini cerita ini dan terus cerita itu dimasukkan dalam paparan pengarang. Jadi posisi misal boleh jadi memang pengarang tahu ya kejadian yang di luar, tapi dalam posisi cerpen itu aku posisinya di sebuah ruangan dan tidak mengetahui kejadian yang di luar seperti itu sih. Memang harus teliti dalam membuat cerpen. Jadi biar cerpen itu masuk akal dan tidak melebar kemana-mana, hanya dalam satu tema di cerita tersebut. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan atau apa? Iya. Mas. Bagaimana ini apa? Mas Andi? Mas Terima Andi kasih Bu Rijal. pencerahan. Ya, saya kira cukup membantu saya menjawab permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Ayu dan moderator. Ya. Terima kasih kembali Mas Andi. Berarti ini ya Mas ya, terjawab ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Nina. Dia menanyakan lebih enak kita memakai POV yang mana agar cerita kita lebih menarik berdasarkan pengalaman ibu sendiri. Kalau saya tergantung saya pengen cerita apa. Jadi nyaman semua sih. Misalnya saya pengen cerita sebagai aku. Nah, kalau saya bercerita sebagai aku, maka saya akan fokus menceritakan aku. Jadi tokoh yang lainnya misalnya temannya atau kekasihnya atau apa, tetap saya akan menceritakan perasaan dan kejadian seperti aku. Jadi seolah-olah ya memang aku yang diceritakan. Dan itu sering saya itu membuat cerpen kalau menceritakan tentang aku, itu seperti saya sendiri yang mengalami kejadiannya. Padahal itu kan imajinasi, terus hanya sebuah cerita. Nah, seolah-olah tokoh aku itu seperti yang dialami saya. Itu memang apa ya? Yang saya inginkan dalam membuat cerpen agar cerpen itu hidup, itu biasanya saya seolah-olah mengalami kejadian itu. Jadi cerpen itu seperti lukisan itu seperti hidup gitu. Jadi memang perlu kita seolah-olah mengalami kejadian yang dialami tokohku itu. Nah, saya nyaman memakai tokoh aku, lebih nyaman karena apa ya? Lebih mengeksplor bahwa tokoh aku itu seperti yang saya alami gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan menceritakan sudut pandang orang ketiga, misalnya menyebutkan tokoh nama, misalnya siapa dan siapa. Jadi saya pengarang hanya sebagai narator. Jadi membuat cerpen ada
dua tokoh misalnya, tapi saya posisinya sebagai narator. Jadi mengetahui tokoh ini sifatnya, karakternya seperti apa, terus tokoh ini seperti apa karakternya, terus diramu menjadi sebuah cerpen seperti itu. Nyaman semua sih, tapi mungkin saya lebih sering memakai tokoh aku karena seolah-olah saya itu berada dalam cerpen itu. ceritanya aja. Ya, ya Iya. seperti itu. Iya, Gimana Mbak Nina? begitu ya Mbak Nina ya. Kalau Ibu Wahyu sendiri merasa lebih nyaman dengan Tokoh aku karena seolah sendiri, saya mengalami karena lebih seperti banyak kalau kita explore gitu. ya seperti pada saat saya membuat cerpen yang sedih, ditinggal kekasih atau apa, saya jadi ikut merasakan sedihnya kayak gimana. Kadang-kadang Emosinya ya Bu ya. saya ngapain kamu apa kok merengut sedih, nah, padahal baru mikirin habis bikin cerpen seperti itu. Padahal nggak ada apa-apa, cuma mikirin habis Jadi larut bikin sendiri cerpen dalam itu. ceritanya ya Bu ya. Sendiri dalam kesedihan seperti itu. Iya. Ini sepertinya waktu kita mepet sekali, tapi sayang sekali ini pertanyaan terakhir kayaknya kita jawab saja ya Bu. Ada satu pertanyaan lagi. Ini katanya seringkali membaca cerpen di Kompasiana yang memuat POV 1, seolah tokohnya menjadi serba tahu sehingga menimbulkan kebocoran dari POV tersebut. Bagaimana caranya menghindari kebocoran POV tersebut? Ya, itu tadi harus fokus itu tadi ya, masuk akal sehingga tidak melebar kemana-mana. Jadi memang kalau menceritakan aku ya apa yang dialami aku aja, misalnya di dalam satu ruangan ya nggak boleh menceritakan tentang di luar ruangan tanpa ada cerita dari luar. Jadi misalnya posisi aku ya apa yang dilihat aku di situ, nggak boleh, kecuali kalau dia narator tapi tadi yang tokoh tambahan itu hanya sebagai tokoh tambahan. Jadi kalau kalau bocor tentang cerita di luar mungkin ya bukan aku yang tokoh utama seperti itu, Mbak. Dan balik lagi Jadi ini ya Bu ya, selain fokus mungkin tertib tadi ya Bu ya, tertib, terus biar tidak kalau melebar kemana-mana gitu ya. jadi kalau misalnya bocor keluar berarti dia menceritakan aku tapi sebagai tokoh tambahan, mungkin seperti itu. Gitu, Mbak. Izin Bu Wahyu bisa nambahin dikit. Boleh. Ya. Ya. Kalau yang dibilang Tere itu saya pernah menemui. Memang tokoh aku itu layak-layaknya seperti sudut pandang mata Tuhan. Jadi dia bisa mengetahui keadaan di luar kondisi dia waktu dia menuliskan bagian dia, kan begitu. Cuman saya pada akhirnya juga memberikan toleransi ketika menyadari bahwa mungkin yang diceritakan oleh tokoh aku sebagai narator itu adalah masa silam. Jadi yang sudah dia lalui itu mungkin dia dapat cerita dari yang lain atau sebagainya. Kemudian diceritakan bagian aku yang sekarang adalah masa sekarang dia sedang berada. Kan begitu. Awalnya juga saya juga saya orangnya paling runut ya. Paling runut gitu, harus ada logika kesinambungan itu harus ada. Jadi kalau misalnya ini tiba-tiba aku kok bisa mengetahui segalanya dan dia bertindak sebagai narator dari awal, itu saya masih membuka kemungkinan bahwa saya harus cermati lagi yang diceritakan sebelumnya itu adalah masa lalu. Nah, ketika itu adalah masa lalu, ada kemungkinan juga mungkin dia dapat cerita dari tokoh lain, gitu kan? Jadi atau itu kenangan dia waktu masa lalu, gitu kan? Jadi memang pada awalnya kita bingung, pasti akan bilang itu patah logikanya, ya kan? Patah logikanya. Tapi saya juga menemukan begitu-begitu dan pada akhirnya saya juga berusaha mengerti, oh ternyata ini memang masa lalu yang telah dilalui oleh aku itu. Nah, dia ceritakanlah itu dengan tokoh apa namanya
pemandangan sudut pandang ketiga itu dikasih nama lah Paimo, Joko dan sebagainya. Kemudian nanti di akhir datanglah aku sebagai tokoh tambahan, nah, kan gitu. Tiba-tiba ada aku sebagai tokoh tambahan. Nah, saya seperti membuka peluang seperti itu bahwa mungkin di satu sisi bisa dibenarkan, meskipun di sisi lain juga bisa dituntut logikanya patah gara-gara itu. Iya, memang dalam menulis itu explore, boleh out of the box atau mungkin ya. Kadang-kadang saya membaca sebuah cerpen tapi juga bingung sendiri. Ini yang muter-muter, tapi itu bagus karena mungkin jadi pertanyaan dan jadi pengen teringat. tahu ya Bu ya. Penasaran jadi. Kalau kayak itu belum Bu Ayu, selesai. Bu Ayu aku sedikit ngasih pandangan bahwa jujur ya, saya bercerita sebagai seorang cerpenis itu karena cerpen itu dipandang sebelah mata loh di antara karya tulisan lain, kan begitu. Orang akan lebih oke dia ketika menulis opini rasa-rasanya menulis essay, ya kan, menulis artikel jurnal timbang dia membaca cerpen yang dalam tanda kutip lebih ringan, kan begitu. Nah, oleh sebab itu, tampaknya saya menduga bahwa di kalangan para cerpenis sastra dan koran, itu mereka akan merumitkan sudut pandang, mereka akan mengomplekskan segala muatan materi cerpen, supaya cerpen itu naik kelasnya. Kan gitu. Jadi saya ngelihatnya gitu. Jadi kalau kita misalnya nih, kalau berbicara tokoh sudut pandang aku, orang yang sudah profesional akan membuatkan 3 sudut pandang dalam satu cerpen, yaitu partisi. Partisi pertama aku, partisi kedua sudut pandang kedua, partisi ketiga sudut pandang ketiga. Itu kan mengkomplekskan sebuah cerpen kan begitu. Nah, sehingga cerpennya itu lebih sulit dimengerti dalam sekali baca. Orang butuh berkali-kali baca untuk mengerti. Jadi cerpen itu naik kelas, gitu. Gitu. Iya. Gitu saya Ya ngeliatnya gitu. kadang-kadang seperti itu ya. Kadang bingung apa ini cerita, kayak bingung juga sendiri bacanya. Tapi penasaran gitu. Ya, kalau saya berbagi pengalaman pernah mendapatkan masukan, kritikan, dan kemudian bagaimana cara mengubah supaya cerita itu endingnya tetap tokoh aku gitu, nggak bocor POV-nya. Itu ketika saya dianggap menulisnya sok tahu gitu, sok tahu padahal menceritakannya tentang tokoh aku, tapi sok tahu dengan keadaan sekitar gitu. Misalnya ketika menggambarkan, emang tahu perasaannya kucing itu gimana, minum susu terus dia seneng gitu-gitu kan, belum tentu kamu tahu perasaan si kucing itu seneng minum susu. Sedangkan saya membuat tokoh aku ketika melihat si kucing itu terlihat happy, misalnya gitu kan, terlihat happy dengan apanya itu kan dari gesturnya si kucing gitu. Tapi itu dianggap saya itu sok tahu tentang si kucing itu katanya. Kemudian yang kedua ketika misalnya di bagian penutup sok tahu kalau ada seseorang yang mengamati kita gimana dari jauh gini. Nah, itu mungkin kata-katanya bisa diganti supaya dianggap bahwa si tokoh aku tuh nggak sok tahu gitu loh Mbak, yang tadi yang mata Tuhan tadi gitu ya. Jadi intinya kita lebih hati-hati membedakan ini sudut pandang saya atau orang ketiga itu tadi, jangan sampai nyampur kan. Iya. Sedangkan kita kan membuat karya juga, kita membaca berulang-ulang karya kita ini sudah memenuhi syarat untuk POV aku yang memang kita mau pakai gitu ya. Tapi tetap aja itulah mungkin yang dimaksud Mbak Terry. Ternyata ada bocor juga ya, walaupun bocornya mungkin sak titik gitu ya. Bocornya barat air jadi melebar kemana atau gimana gitu Mbak Wahyu. Gimana menurut Mbak Wahyu dan Mas Edward nggih? Matur nuwun. Mas Edward gimana Mas? Mbak Heni buka dong. Seru ya ini diskusi kita ini. Ya itu tadi yang ya pada intinya sebagian juga akan memahami bahwa tokoh itu personal yang terbatas. Personal yang terbatas yang bukan Tuhan. Jadi tidak serta-merta dia mengetahui kondisi di luar. Tetapi saya sudah terangkan tadi ada sisi di mana ketika kita menjelaskan tentang masa lalu, itu yang sudah dilewati oleh tokoh aku dalam kehidupannya, dia bisa juga menceritakan tentang sisanya Paimo atau Nani. Nah, tapi harus jelas masa lalu itu harus diketahui bahwa dulu, dulu Paimo dan gitu. Jadi maksud saya harus jelas bahwa itu masa kapan yang sedang diceritakan, gitu.
Jadi tidak boleh memang kita bilang bahwa aku itu harus mengetahui di bagian sekarang dia berada. Tetapi di luar konteks itu tidak masuk akal jika dia ketahui. Tetapi dibukakan kemungkinan jika itu adalah masa lalunya aku. Itu masa lalunya aku dia ceritakan kembali itu. Nanti di endingnya baru masuk di sesi, kan kita sudah biasa nih kalau di cerpen itu kan ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Kan begitu. Kita kalau mau main kompleks-kompleks dan rumit, itu kita bicara tentang sebab akibat, pengandaian, kemudian apa yang terjadi selanjutnya dalam sebuah kompleks rumitan cerpen. Jadi tidak hanya masa sekarang aja. Itu kalau dari sisi sederhana, mungkin satu masa aja. Tetapi kalau dari sisi kompleks, kita akan bisa libatkan masa lalu, di mana ada tokoh aku juga di sana. Itu. Tokoh aku juga ada di masa lalu. Tokoh sekarang, aku sedang bercerita. Kan begitu. Jadi memang kalau dari sisi runutan logika, saya sependapat dengan Bu Wahyu bahwa semua harus bisa dijelaskan secara logika, kan begitu runutnya. Tapi kalau tadi misalnya kita memang seperti menganggap itu logikanya patah, nah kita bisa membaca lagi kembali bagian yang kita rasa patah itu. Ini masa lalu apa bukan? Kan begitu. Saya lebih menitik beratkan begitu. Jadi kita harus tahu masa apa yang sedang dia ceritakan, masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Itu Bu Ayu. Ya, tetap harus ada keterangannya ya, maksudnya dimasukkan misalnya dulu diceritakan seperti ini, biar ada kaitannya dan tetap nyambung gitu, seperti itu ya Mas Edward ya. Iya. Gitu. Bang Horas, ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi waktu kita kayaknya udah lebih nih. Bagaimana ini, Bang? Boleh 5 menit lagi silakan. Nah, yuk. Oke. Ini ada lagi nih Bu dari mana tadi nih? Ini dari itu. Dia bertanya, yang paling enak untuk bercerita itu yang mana, dia atau aku? Jujur saya belum pernah menulis cerpen dengan tokoh kamu. Bagaimana caranya kalau tokohnya kamu? Kayaknya ini tadi sudah ada di materi juga ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit saja begitu. Yang itu ya, kamu itu kayaknya sudut pandang orang kedua ya. Iya. Menceritakan kamu. Jadi memang kalau yang sudut pandang kedua ini konon sih agak apa ya, harus konsisten ya, harus konsisten karena seringnya memakai kata kau, kamu, atau Anda. Jadi sudut pandang ini menggunakan kata ganti orang kedua sebagai pusat pengisahan dalam cerita. Jadi pembaca itu akan dekat dengan cerita karena seolah-olah dia sebagai pelaku utama dalam cerita. Mungkin butuh konsisten dan fokus untuk membuat cerpen dalam sudut pandang orang kedua ini. Iya. Ini Gitu ya, seperti tanya. Kalau mau jelas tadi juga ada dibahas di materi ya Bu ya, sudah ada contoh juga nanti bisa tadi dibaca. Iya. Bisa dibaca materi yang nanti mungkin mau dibagikan Mas Edward. Sama ini satu lagi Bu, dari terakhir ini ya kita jawab pertanyaannya dari pertanyaan lanjutan dari Mas Andi Samsurijal nih. Dia bertanya, baru-baru ini Mas Rizal nih menyelesaikan buku fiksi yang mana penulis menarik dari atas cerita tersebut lantaran ia hanya narator. Lalu bagaimana memisahkan diri kita antara penulis dan narator? Apakah POV aku tetap dapat hadir atau menggunakan POV orang ketiga jika kasusnya demikian? Nah ini pertanyaan. Jadi apa tadi? Aku sebagai narator, ya. Iya Bu. Jadi memang sebuah cerita itu
tadi harus teliti kan dalam penggunaan kata aku. Misalnya kalau aku sebagai tokoh utama, ya harus sampai akhir juga aku itu sebagai tokoh utama. Jadi misalnya sudut pandang orang pertama. Ini kan tadi sudut pandang orang pertama kan bisa ada dua ya kayaknya, sebagai tokoh utama dan sebagai tokoh tambahan. Jadi sebisa mungkin memang mungkin ada terselip-selip mungkin melebar kemana-mana. Begitu mungkin Mas Andi. Ya Mas Andi ya. Iya. Iya, Mas Andi, Bu. Jadi Mas Andi Samsurijal. mungkin saya Iya, dari butuh saya Bu baca, Wahyu. Ini saya butuh baca ada itunya, iya, karyanya. ada teman nulis cerita. Lalu saya tanya, kok kenapa ceritanya seperti itu? Kenapa tidak hadir sebagai penulis nih? Dia bilang, saya hadir sebagai narator. Saya bertanya maksudnya apa? Apakah memungkinkan dalam penulisan cerita seperti itu kita menggabungkan antara diri kita sebagai narator atau diri kita sebagai penulis? Lalu dia sampaikan bahwasannya cerita ini adalah cerita berpindah. Jadi saya hadir sebagai narator dan melepas diri. Ya. Nah, bagaimana hal yang seperti ini, Bu? Saya juga bingung dengan kondisi seperti ini dan ceritanya sangat bagus. Dia tentang perempuan. Judulnya ceritanya tentang Nyutra Ayu. Makasih, Bu. Ini mungkin saya butuh baca karyanya mungkin ya. Baca ceritanya dulu ya, Bu ya. Siap. Nanti saya bagi, Bu. Nanti mungkin saya nanti bagi. bisa Menurut jadi. saya dan cerita tersebut pernah diakui oleh Pustaka Obor. Jadi saya penasaran membacanya. Makasih, Bu. Ya, nanti boleh bagi link ke saya, Mas. Iya, Bu. Mungkin Makasih, saya Bu Ayu. ya. Bu Ayu, sedikit nambahin. Pak Andi, sebetulnya kalau kita menceritakan pengalaman kita itu tidak harus dengan kata aku. Maksud saya kita taruh aja dengan nama orang lain gitu sebagai orang ketiga. Gitu. Jadi kita jangan terjebak bahwa ketika kita bercerita sebagai tokoh sudut pandang aku itu harus menceritakan pengalaman tentang aku. Pengalaman tentang aku kita pribadi pula itu bisa dituliskan dengan nama orang di cerita. Tinggal kita rangkai aja kan begitu. Yang penting intinya adalah memang sih kalau kita pakai tokoh aku itu seakan-akan kita bercerita. Beda dengan kita pakai tokoh nama, misalnya Pak Imo. Nah, itu kita menceritakan orang kan begitu. Tetapi kalau kisahnya itu juga sama, kalau tidak mau dengan kata aku, kita bisa pakai kata nama orang begitu, menggantikan cerita kita aja gitu. Yang penting kan kita ceritanya sudah tersampaikan bahwa bahkan ada juga orang yang nggak mau namanya diketahui sebagai penulis kan, ya kan nama pena yang diterapkan kan begitu kan. Nah, ini ceritanya kemana-mana nama pena. Nah kan sebetulnya bagaimana aja taktiknya supaya yang cerita pengalaman pribadi itu tersampaikan. Mau dia pakai kata aku, mau dia pakai nama orang sebagai kata ganti orang ketiga, itu bagi saya itu sebagai penikmat cerita, yang penting ceritanya enak dinikmati. Oh gitu. iya, siap Bang. Iya. Terima kasih Bang. Gitu. Itu Bu Ayu. Ya. Ya berarti ini ya sangat hangat sekali ini diskusi kita sampai lebih waktu kita nih. Mungkin banyak banget nih teman-teman juga masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, nanti mungkin bisa disampaikan langsung kepada Bu Ayu atau nanti kita diskusi di grup pulpen itu sendiri. Bisa disampaikan langsung atau nanti bagaimananya nanti kita tambahin juga, atau bisa jadi ini jadi pertemuan berikutnya mungkin masih bisa dibahas lagi atau bagaimana, nanti kita berbincangkan lagi ya teman-teman. Sangat panjang sekali ini perbahasan tentang point of view dan pertanyaan-pertanyaannya banyak ya. Mungkin saya tidak lupa untuk mengingatkan materinya sudah bisa teman-teman unduh ya, itu di kolom komentar sudah dibagikan oleh Bang Horas. Mungkin yang belum diberikan waktu untuk mengunduh sebentar. Oke.
Dan untuk kalau masih ada pertanyaan nanti bisa langsung sama Bu Wahyu ya teman-teman. Dan kita tutup pertemuan kita yang sekarang. Semoga bisa diambil ilmunya dan bisa kita menulis cerpen dengan lebih baik lagi. Mbak Zarna, mohon maaf Mohon saya maaf potong atas sebentar. kesalahannya. Mbak Zarna, mohon maaf saya Kenapa, potong Bang? sebentar. Ini kalau bisa kita muncul semua fotonya biar saya screenshot. Pak Oh iya, Ridwan Nur, RM, Pak Andi, Fakta, Jumiatun, Dinda, konten dulu. sebentar saja akan saya screenshot sebelum kita selesai untuk laporan dengan Kompasiana. Demikian. Terima kasih. Teman-teman konten. Kasih senyum terbaik. Oke. Mbak Dinda, RM ini mohon maaf kalau bisa kita mulai ya. Saya hitung sampai 3 ya. Sebentar. 1, 2, 3, senyum. Sebentar, sekali lagi. Sebentar, tahan dulu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kasih ya. Oke, makasih teman-teman semua. Mohon maaf atas Makasih semuanya, kesalahan. Mas Edward, Sampai jumpa lagi di dalam Mbak Makasih atas Wahyu, Terima kasih. Mbak Zana, Pamit semuanya semuanya. ya. Dah. Terima kasih. Iya, Mbak Siska, Semuanya, Bang Edward, Mas semuanya. Iqbal, semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam. Dah. Ada Pak Budi loh ternyata dari tadi nih subuh Iya. di sini. Iya, Pak Pak Budi. Budi, makasih. Bu ini makasih ya. Bu Eni, thank you banyak dari ya Jerman semuanya. jauh-jauh. Pak Daniel, Iya. makasih yo. Terima kasih. Tergabung lagi. Philip ya.